nama saya Poppy Cynthia, mahasiswa semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dengan tema Sistem Pembiayaan Taksiran. Apa sih sistem biaya taksiran? Sistem biaya taksiran merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan biaya produksi berdasarkan estimasi dari biaya sebelumnya atau data yang ada. Tujuan utamanya adalah membantu perencanaan anggaran dan mengendalikan biaya. Ada juga manfaat dari sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran bermanfaat untuk mempermudah penentuan harga jual, menyediakan alat kontrol anggaran yang lebih efektif, membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengeluaran, dan juga mengidentifikasi area di mana biaya dapat ditekankan. Ada juga komponen biaya dalam sistem biaya taksiran. Ada 3. Biaya bahan baku, eksistensi biaya bahan yang diperlukan untuk produksi. Kedua, biaya tenaga kerja, memperkirakan biaya upah yang diperlukan untuk proses produksi. Dan ketiga, ada biaya overhead, biaya tambahan produksi seperti memperlihatkan mesin dan utilitas. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri, perhitungan sistem biaya taksiran kita ada 4 step. Mengumpulkan data biaya historia, seperti mengumpulkan data dari biaya produksi yang telah terjadi. Yang kedua, menentukan standar atau rata-rata. Berdasarkan data, menetapkan standar biaya untuk setiap komponen. Dan ketiga, menghitung biaya taksiran total. Menjumlahkan semua komponen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan langkah terakhir, kita bisa membandingkan dengan biaya aktual. Memeriksa apakah biaya aktual sesuai dengan biaya taksiran untuk mengidentifikasi varian. Contoh perhitungan biaya taksiran. Misalkan, biaya bahan baku taksiran ada 10 juta, biaya tenaga kerja taksiran ada 5 juta, dan biaya over taksirannya ada 3 juta. Dari semua data yang ada, biaya taksiran kita totalin dari 10 juta ditambah 5 juta dan ditambah 3 juta, totalnya ada 18 juta. Analisis variannya, jika biaya aktual sebesar 19 juta, maka terjadi variasi sebesar 1 juta. Step terakhir, menganalisis varian. Varian itu ada 2, positif dan negatif. Dari varian positif sendiri, namanya biaya aktual lebih rendah dibandingkan biaya taksiran. Tapi kalau negatif sendiri, biaya aktual lebih tinggi dari biaya taksiran. Tujuan analisis sendiri untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam kendalian biaya sendiri. Kesimpulannya adalah, sistem biaya taksiran membantu mengendalikan dan memantau biaya produksi secara efektif. Analisis varian juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan koreksi dan meningkatkan efisiensi biaya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like. Karena saya butuh like kalian.